Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel AJ Mathematics, channel asik belajar matematik. Baik, kali ini kita sudah sampai di bab relasi dan fungsi ya. Dan di video ini Bapak akan khusus membahas terlebih dahulu tentang relasi ya. Mulai dari apa itu relasi, lalu konsep-konsepnya ya, beberapa istilah-istilahnya, dan juga bagaimana cara menentukan kalimat relasi. Oh ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu tombolnya. Oke, kita mulai. Ya, sini judul babnya adalah relasi dan fungsi. Kita akan mulai dari pembahasan definisi dari relasi ya, bahwa relasi adalah aturan yang mengaitkan atau memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Baik. Berikutnya, jika relasi yang digunakan adalah dari A ke B, ya, dari himpunan A menuju himpunan B, ya, jadi di sini arahnya akan kita perhatikan ya, dari A ke B atau sebaliknya. Nah, jika digunakan adalah dari A ke B, maka di situ yang menjadi himpunan domain, ada istilah yang pertama ya, domain atau daerah asal, itu adalah himpunan A. Ya, ini domainnya. Lalu berikutnya untuk yang himpunan B kita namakan dengan himpunan kodomain. Ya, kita lihat di sini anggota himpunan domain atau himpunan A adalah angka 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota himpunan kodomain atau daerah kawan itu adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, di samping istilah domain dan kodomain ada satu lagi ya, yaitu adalah range. Di sini range didefinisikan sebagai daerah hasil, yaitu adalah anggota dari kodomain yang memiliki pasangan di domain. Nah, kita lihat di sini yang memiliki pasangan di domain hanya angka 2, 3, dan 4. Kita lihat angka 5 tidak ada pasangannya di domain, maka angka 5 dia bukan merupakan range gitu ya. Baik, berikutnya ya, dalam menyatakan relasi kita punya beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan diagram panah ya. Ini contoh yang pertama, misalkan himpunan A-nya adalah anggota nya adalah Adi, Rika, Erga, dan Caca. Lalu himpunan B-nya adalah jus, sirup, susu, dan teh. Dan di sini relasi yang dibuat itu ada 4 kalimat ya. Pertama, Adi suka minum jus dan sirup. Rika suka minum susu dan teh. Erga suka minum susu, dan Caca suka minum teh dan sirup. Nah, keempat kalimat tadi kita ingin membuatnya dalam bentuk diagram panah. Nah, ini bentuknya seperti di samping di sini ya. Ini sudah ada nama-namanya, ada Adi, Rika, Erga, dan Caca. Lalu ada jus, sirup, susu, dan teh ya. Ini kalimat pertama kita lihat, Adi suka minum jus dan sirup. Nah, ini diwakili oleh garis ini ya. Adi menyukai jus dan sirup. Ya, ini dikasih tanda panah di ujungnya ya. Tanda panah. Lalu Rika suka minum susu dan teh. Rika, oke, kita kasih garis ke minuman yang disukainya seperti ini. Ya, ini ada tanda panah di ujungnya. Lalu Erga suka minum susu. Erga, oke, ini tarik garis dari sini ke minuman yang disukainya Erga, susu ya. Lalu Caca suka minum teh dan sirup. Teh dan sirup. Nah, inilah diagram panahnya ya, berdasarkan kalimat relasi yang digunakan. Oke, berikutnya cara yang kedua, selain dengan diagram panah, kita juga bisa menyatakan relasi dengan menggunakan yang namanya adalah himpunan pasangan berurutan. Baik, di sini masih dengan contoh yang sama ya. Ada Adi, Rika, Erga, dan Caca dengan minuman yang disukainya. Situlah tadi ada jus, sirup, susu, dan teh. Oke, ini. Oke, masih sama, keterangan yang diberikan masih sama. Nah, inilah pasangan berurutan yang dibuat. Dan ciri dari himpunan pasangan berurutan itu adalah dia menggunakan
tanda kurung kurawal. Nah ini ya, ada kurung kurawal di ujung-ujungnya. Lalu kita memasangkan antara nama dengan jenis minuman yang disukainya. Adi suka minum jus dan sirup, kita menuliskan dengan seperti ini. Adi, jus, ya pakai tanda kurung di situ, Adi, sirup. Jadi nama Adi kita tulis 2 kali karena dia sukanya ada 2 jenis minuman. Lalu Rika suka minum susu dan teh. Rika suka minum susu dan Rika suka minum teh. Berikutnya Erga suka minum susu. Berikutnya Caca suka minum teh dan sirup. Nah ini Caca, teh, Caca, sirup. Nah kalau kita lihat lagi sebelumnya di diagram panah, kita melihat ada 7 garis yang kita buat ya untuk menyatakan relasi tadi. Nah maka dengan himpunan pasangan berurutan, artinya itu ada 7 pasang nama dengan jenis minumannya. Adi, jus ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, jangan sampai ada yang tertinggal atau yang kurang. Itu yang kedua, dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan atau yang sering disingkat dengan singkatan HPB ya. Baik, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga dengan menggunakan diagram, kali ini namanya diagram Kartesius ya. Berikutnya yang perlu diingat untuk diagram Kartesius adalah bagaimana kita meletakkan himpunan domain dan kodomain. Untuk himpunan domain kita menggunakan sumbunya adalah sumbu X di sini ya, yang mendatar. Ini himpunan A-nya, himpunan B-nya di sumbu yang vertikal, sumbu Y. Seperti itu ya. Nah ini kita letakkan nama-namanya. Ini mungkin agak kurang jelas ya gambarnya. Ini Adi, Rika, Erga, dan Caca ya. Ini jenis minumannya jus, sirup, susu, dan teh. Nah kita lihat di sini sudah ada 2 titik hitam ya. Itu menyatakan Adi yang suka minum jus dan sirup. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Ada Rika yang suka minum susu. Di sini Rika ya titiknya. Dan juga teh. Oh di atasnya juga ada lagi nih. Gitu ya. Berikutnya Erga suka minum susu. Erga suka minum susu. Oke, di sini ya. Di sini. Oke, berikutnya adalah Caca. Caca suka minum teh. Caca di sini dan suka minum sirup juga. Oke, sirupnya ada di sini. Ya. Sama seperti di diagram panah dan juga himpunan pasangan berurutan ya. Maka kita harus menghitung bahwa jumlah bulatan yang ada di sini adalah ada sebanyak 7 ya, sesuai dengan yang tadi pada kalimat relasinya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, betul ya. Baik, jadi itulah 3 cara kita menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Lalu ada himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram Kartesius. Baik, berikutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menentukan kalimat relasi. Nah, di mana kalimat relasi di sini ya bertujuan untuk menghubungkan antara himpunan domain dengan himpunan kodomain ya, sehingga menjadi sebuah kalimat yang mudah kita pahami dan juga bernilai benar ya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, di sini ada sebuah diagram panah. Ada namanya Ali, Siti, Amir, dan Rizky ya. Nah ini kita akan tentukan apakah kalimat relasi yang mungkin dari sebuah diagram panah yang seperti ini. Baik, kita lihat di sini tadi ada nama Ali, Siti, Amir, dan Rizky, himpunan domainnya ya. Himpunan kodomainnya adalah merah, ungu, hitam. Apa kira-kira kalimat relasi yang tepat di sini? Iya, betul sekali, adalah warna favorit ya, atau warna kesukaan ya dari masing-masing anggota himpunan A. Jadi kalau kita baca ya, garis yang pertama di sini adalah Ali, warna favoritnya adalah merah gitu. Atau juga boleh dengan kalimat suka warna titik-titik gitu ya. Ali suka warna ya, atau menyukai warna merah. Siti menyukai warna ungu dan sebagainya. Jadi kalimat relasi bisa kita nyatakan dengan beberapa
cara ya. Bisa warna favorit tadi ya, atau yang kedua tadi disebutkan bisa dengan menyukai warna. Itu. Lalu berikutnya kita lihat lagi diagram panah yang berikutnya yang kedua. Ya, ini. Antara himpunan A ada anggotanya adalah ayam, singa, buaya, dan ular. Lalu ada mamalia, reptil, dan unggas. Apa kira-kira kalimat relasinya? Apa? Iya, betul sekali. Adalah jenis hewan. Iya. Adalah jenis hewan. Jadi kalau kita baca dari kiri ke kanan, ayam adalah jenis hewan unggas. Lalu berikutnya singa adalah jenis hewan mamalia. Betul ya? Buaya adalah jenis hewan reptil, begitu juga ular jenis hewan reptil. Itu kalimat relasinya, jenis hewan. Next, berikutnya yang ketiga, masih menentukan kalimat relasi. Oh, ini sudah ada sudah ada jawabannya ya. Ya, ini dia ya. Rasanya. Nah, ini ada himpunan sebelah kiri ada himpunan B, sebelah kanan himpunan C ya. Himpunan domainnya himpunan B adalah anggotanya garam, gula, lada, cuka, dan pare. Sedangkan himpunan C anggotanya adalah pedas, pahit, asin, asam, dan juga manis. Nah, apa kalimat relasi yang mungkin dari sebuah diagram panah yang seperti ini? Oke, di sini kalau kita lihat tanda panah yang dibuat ya, sesuai dengan kalimat relasinya adalah rasanya ya. Garam rasanya asin, gula rasanya manis, lada rasanya pedas, cuka rasanya asam, dan pare rasanya pahit. Jadi itulah menggunakan kalimat relasi tadi ya, rasanya, atau memiliki rasa ya, memiliki rasa apa gitu. Oke, jadi ini beberapa contoh kalimat relasi ya, dan juga diagram panahnya. Kita lihat lagi berikutnya ya. Kalau yang ini gimana? Ada sapi, kambing, kera, harimau. Di himpunan yang kodomainnya ada rumput, pisang, dan daging. Ya, adalah betul sekali jenis makanan yang atau jenis makanannya ya. Sapi makanannya adalah rumput, kambing makanannya sama ya, rumput juga ya. Oke, jadi kalimat relasi adalah makanan kesukaan. Oke, nggak usah ya, maksudnya makanannya saja ya. Makanannya adalah gitu. Baik, berikutnya kita lihat. Oh, ada satu lagi. Ada Buyung, Doni, Vita, dan Putri di himpunan A sebagai domain. Lalu ada pelajaran IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris ya. Ini adalah nama-nama mata pelajaran. Dan kalau kita perhatikan di sini setiap orang memiliki mata pelajaran yang disukainya masing-masing ya. Seperti misalkan Buyung menyukai pelajaran IPS dan juga kesenian. Oh, ada dua ternyata. Doni juga ada dua, yaitu keterampilan dan olahraga. Vita menyukai IPA, Putri menyukai matematika dan juga bahasa Inggris. Nah, di sini kalimat relasinya adalah pelajaran yang disukai, gitu ya. Baik. Oh ya, kalau yang sebelumnya kita berikan contoh kalimat relasi yang istilahnya menggunakan bahasa ya, kata-kata bukan angka. Gimana kalau menggunakan angka dan juga notasi-notasi matematik? Kita lihat ya. Kalimat relasi. Nah, contohnya adalah kalimat relasi akar dari. Nah, ini sudah ada tulisannya ya. Maka kalimat relasi adalah akar dari. Kalau kita lihat di sini angka 1. Oke, ini kita perluas dulu. Angka 1 diarahkan atau dihubungkan dengan angka 1. Jadi kalau kita baca menjadi 1 akar dari 1. Betul nggak? Betul ya? Betul. 1 sama dengan akar dari 1. Berikutnya 2. 2 sama dengan akar dari 4. 3 sama dengan akar dari 9. Juga 4 sama dengan akar dari 16. Nah, di sini kebetulan angka 25 ini tidak ada pasangannya ya, karena di himpunan A-nya tidak ada angka 5. Baik, kembali ke kalimat relasi. Kalimat relasi juga adalah akar dari. Berikutnya lagi kita lihat
Selain itu ada juga ini faktor dari, ya, kalimat relasi yang menggunakan operasi hitung ataupun istilah matematika, ya. Faktor dari 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, dan seterusnya, ya. Dikarenakan 1 adalah faktor dari semua bilangan. Di angka 2, 3, dan 5, dan 7 itu memiliki faktor, salah satunya adalah angka 1. Berikutnya 2 faktor dari 2, ya betul. 3 faktor dari 3, 5 faktor dari 5. Ya, kebetulan di sini angka 4 tidak ada pasangannya, ya. Di himpunan B tidak ada anggotanya yang merupakan faktornya adalah 4, tidak ada. Oke, ini faktor dari kalimat relasinya. Berikutnya, oke, ada juga menggunakan kata atau kalimat relasinya lah lebih dari. Jadi kita baca dari kiri ke kanan itu harus sesuai, ya. 0 lebih dari, di sini tidak ada, ya. Tidak ada angka yang lebih dari 0 di himpunan sebelah kanannya. Jadi sini 0 tidak ada garisnya. 1 ada, ya. 1 lebih dari 0, 2 lebih dari 0 dan 1, 3 lebih dari 0, lebih dari 1 juga lebih dari 2. Jadi ini kalimat relasinya lah lebih dari. Berikutnya lagi, itu mungkin beberapa kalimat relasi yang sudah ada dicontohkan, ya. Masih banyak kalimat relasi yang lain, ya, yang akan bisa kalian pelajari. Di antaranya adalah tadi kalau ada akar dari, kebalikannya adalah kuadrat dari. Ini contoh-contoh yang lain, ya. Ada kuadrat dari, ada kalau tadi lebih dari, ada juga kurang dari. Kebalikannya, ya. Kebalikan lebih dari adalah kurang dari. Ya, berikutnya kalau tadi ada faktor dari, maka kebalikannya adalah kelipatan dari. Ya. Nah, selain itu juga ada kalimat-kalimat relasi yang lain. Di antaranya adalah bisa kita kombinasikan, ya, seperti halnya 2 lebihnya dari. Apa contohnya? Misalkan 4 2 lebihnya dari 2, gitu, ya. Kebalikannya, kalau dari kanan ke kiri 2 berarti 2 kurangnya dari, gitu. Oke, misalnya dicontohkan nih, 3 kurangnya dari. 3 kurangnya dari. Apa contohnya? Misalkan 3 dihubungkan dengan angka berapa? 6, ya. 6, bahwa 3 adalah 3 kurangnya dari 6. Kita juga bisa menggunakan kalimat relasi 2 kalinya dari. 2 kalinya dari. Apa contohnya? Misalkan 8 2 kalinya dari 4, gitu, ya. Kebalikannya 4 apa? Setengah, ya. Setengah kalinya dari 8. Nah, itu mungkin beberapa kalimat relasi yang lain yang bisa kita gunakan dalam menyatakan sebuah relasi. Baik, demikian pembahasan kita tentang relasi. Nanti di video yang berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang fungsi. Oke, biar gak ketinggalan, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.